Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Canes Miliar Dosen dengan NIM A1C322004. Pengertian integrasi iman, ilmu, dan amal. Integrasi berarti sebuah proses pembaruan sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Iman sendiri yaitu membenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan diimplementasikan dalam perbuatan. Sedangkan ilmu adalah usaha pemahaman manusia yang disusun dalam suatu sistem mengenai kenyataan, struktur, pembagian, dan bagian-bagian yang memiliki kebenaran. Dan amal adalah sebuah perbuatan yang dikerjakan dengan niat tertentu. Ilmu sangat berkaitan erat dengan keimanan manusia, sehingga manusia akan mengerjakan amalan-amalan yang baik. Jadi, integrasi iman, ilmu, dan amal merupakan penyatuan ilmu Islam dengan ilmu-ilmu lainnya, sehingga ilmu-ilmu tersebut tidaklah saling bertentangan. Hal ini berkaitan erat dengan penyatuan pemahaman manusia. Ketiganya adalah kesatuan yang benar, sebab ketiganya berasal dari yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sama-sama berdampingan, bekerja sama dalam mengisi roda kehidupan. Soal kedua yaitu bagaimana hubungan Islam dengan budaya, serta mengapa Islam tertinggal dalam teknologi. Islam dan budaya adalah dua hal yang berbeda. Islam adalah agama, merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Tuhan. Sedangkan budaya merupakan segala sesuatu yang diciptakan dari manusia. Meskipun berbeda, Islam dan budaya saling mempengaruhi satu sama lain. Islam sendiri ada di Indonesia karena adanya budaya. Sebab Islam berkembang melalui kebudayaan yang ada di Indonesia. Kebudayaan yang dapat digunakan untuk perantara dakwah. Islam adalah kebudayaan yang ditampilkan sebagai perantara yang akan dipelihara secara terus-menerus oleh pembentuknya dan generasi selanjutnya. Islam dan budaya lebih gampang diajarkan kepada masyarakat. Islam tertinggal dalam teknologi sebab karena adanya kesalahan umat Islam sendiri, seperti konflik yang mereka ciptakan, yaitu umat Islam dihalangi oleh umat Islam lainnya. Mereka terlihat dalam pertentangan politik, ideologi yang mereka ciptakan sendiri. Hal ini dikarenakan konflik internal yang terjadi. Nah, jelaskan secara singkat bagaimana konsep Islam dalam kesejahteraan umat Islam, yaitu umat Islam Madani. Masyarakat Madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun dan menjalani serta memaknai kehidupannya. Masyarakat Madani akan terwujud apabila suatu masyarakat telah menerapkan prinsip demokrasi yang baik. Pada dasarnya, untuk menerapkan konsep kesejahteraan umat Islam menuntut untuk terpenuhinya kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan primer, tersier, dan sekunder. Kebutuhan tersebut bersifat materi, sehingga kesejahteraan yang tercipta pun bersifat materi. Dalam konsep Islam sendiri, kesejahteraan umat Islam bersifat
tumbuhnya toleransi antara satu dengan yang lain, agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan tidak adanya masalah antara individu dengan individu lainnya, bahkan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Dan soal keempat yaitu, menurut Anda sudah sejalankah Islam dengan kebangsaan di Indonesia? Menurut saya, ya, Islam dan kebangsaan di Indonesia sudah sejalan. Perlu kita garis bawahi bahwa Islam tidak memaksa seseorang untuk menghapuskan ciri kebangsaannya sendiri. Oleh sebab itu, yang kita ketahui adanya kalimat Islam Nusantara. Islam Nusantara lahir karena adanya kebangsaan umat Islam yang ada di Indonesia. Sebagai gambaran bahwa Islam di Indonesia sudahlah sejalan dengan kebangsaan yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, soal yang kelima yaitu, pentingkah seseorang Muslim mempelajari agamanya? Seseorang Muslim penting mempelajari agamanya, disebabkan karena tujuan dari agama itu sendiri, yaitu seorang Muslim dapat membuat dirinya sendiri menjadi pribadi yang lebih baik, serta semakin dekat dengan Allah, dan ingat kepadanya, serta mengarahkan dirinya kepada hal-hal positif, terhindar dari dosa. Bahkan cara terbaik kita beribadah kepada Allah sampai kita meninggal dunia ialah dengan belajar agama, sebab dengan ilmu kita akan merasa takut kepada Allah dan akan selalu ingat kepada Allah. Bahkan hebatnya, dengan mempelajari agama, kita akan mengetahui semua tindakan kita, apakah ini dapat menguntungkan atau bahkan malah menjatuhkan kita di akhirat kelak. Sekian jawaban saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.